Baik, ini saya jawaban kemarin kan saya keberatan ya. Kronologisnya tanggal 24 Agustus saya bermohon ya. Tanggal 25 saya dapat jawaban. Terus permohonan saya diterima. Tanggal 4 September Ibu kan menolak memberikan informasinya. Betul nggak? Nah, jadi setelah ditolak, tanggal 5 Septembernya itu saya mengajukan surat keberatan. Ya. Tanggal 26 Septembernya KPU RI mencabut peraturan KPU nomor 731, sehingga tidak ada lagi alasan KPUD menolak informasi yang saya mintakan, sebagaimana KPU yang sudah menyerahkan dokumen itu tanggal 2 Oktober kemarin ya, yang sempat viral itu, seperti itu. Jadi kebetulan tanggal 3 Oktobernya saya sudah menerbitkan surat terbuka juga ya, waktu itu surat terbuka untuk semua pihak-pihak yang saya kirim suratnya, termasuk yang di KPUD Solo Surakarta sama Pemkot Surakarta. Dan kali ini kita berada di KPUD DKI, seperti itu. Dan kebetulan tanggal 10 Oktobernya saya sudah diterima langsung, KPUD memberikan undangan untuk melihat barangnya. Jadi yang saya minta itu mungkin berbeda dengan teman-teman ya. Yang saya minta ini kan ada 2 ya, yaitu meminta salinan ijazah terlegalisir dan berita acara penerimaan dokumen pencalonan gubernur tahun 2012-2017. Itu saja. Izin Bu, ini undangannya, KTP ya. Permintaan saudara sempat ditolak. Semua nolak. Oh, Makanya dikira. oke. Kita nggak sempat ditolak ya? Ditolak. Awalnya ditolak. Dicuekin. Ditolak dulu sama. Itu ngajuin sejak kapan? 24 Agustus. Agustus. Oh, ya hampir sama, kita 4 Agustus. Kita dibuat. Jadi yang sesuai dengan KPU ya? Iya. Nggak perlu saya baca lagi ya? Iya sama. Itu hanya serah terima dokumennya. Oh ya. Tanda tangan, iya tanda tangan. Ntar lukis ya, gue pakai cat lagi. Ya, betul cariin kayak. Oke. Saya izin bertanya ya, karena saya ini untuk penelitian, saya ingin tahu apa yang saya terima ini. Oh, yang diterima ini sesuai dengan. Oke, prosesnya bagaimana? Apakah ini data primer atau sekunder? Maaf Pak, kayaknya menjalankan tugas saya jangan jadi. Artinya kan begini, yang saya tahu prosesnya kan calon kepala daerah peserta pemilu kan mengupload ya ke website tahun, kalau menurut KPU 2014 itu 2019 proses seperti itu, ya kan? Tapi tahun 2012 itu bagaimana? Apakah misalnya si calon itu tim suksesnya menyerahkan ke KPUD hard copy atau soft copy? Saya kurang paham. Kurang paham. Saya itu karena tadi belum ngomong. Pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lah ya. Betul. Oke. Di plaster juga nih. Tanda tangan ya. Ditutup juga ya. Izin
ini kan ditutup. Di sini bisa minta ini enggak? Apa uji konsekuensinya? Kenapa ini ditutup? Saya hanya menjalankan. Oh, bisa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa Jadi menjawab apa-apa. publik melihat ya bahwa ini ada banyak item ditutup, ya, sesuai dengan peraturan, Oke. sesuai dengan undang-undang KIP, terbuka informasi publik, mestinya setiap item ditutup ini harus ada uji konsekuensinya. Di sini saya lihat hampir sama ya, ada 10 ya dengan yang KPU, dan KPU waktu itu mengakui mereka belum melakukan uji konsekuensi. Sehingga seharusnya nomor ini juga kenapa harus ditutupin, ya harusnya dikasih tahu dong apa dampaknya ke masyarakat kalau dibuka. Bentarnya kan dokumen publik seperti itu. Dan di sini juga ada yang seperti yang kita harapkan, ya ada legalisir ya, dari sepertinya beda ini dengan 2019 ya. Waktu itu Profesor Muhammad Naim, kalau dulu Dr. Budi, seperti itu. Sudah? Lupa tahan. Tahan. Sebenarnya kayak prosedur Saya KPU. izin Pak terkait uji konsekuensi. Kan waktu itu KPU menolak dengan alasan sudah melakukan uji konsekuensi dan menerbitkan PKPU yang nomor berapa itu saya lupa. Nah, terus kan kemudian Sekarang 351. nah, PKPU yang itu kan kemudian dibatalkan sendiri oleh KPU. Nah, dengan demikian artinya kan uji konsekuensinya juga tidak berlaku lagi ya. Saya hanya menjalankan. Iya, enggak, ini kan saya bertanya. Nggak ngerti lagi. Enggak Mereka paham. petugas nggak paham itu polisinya. Ini Jadi di sini nggak ada PPID jadi- rupanya ya. Ini Mbak PPID bukan? Bukan. Hah? Saya Staf hanya KPU. des pelayanan PPID, des pelayanan itu kan yang di Jakarta. Iya, artinya kan ketika PPID menolak permohonan kami, itu dilakukan dengan uji konsekuensi. Dan uji konsekuensi itu dituangkan dalam PKPU. Kemudian PKPU itu kan kemarin sempat viral kan. Nah setelah viral itu kan dalam sehari ketika viral itu kan langsung dibatalkan sendiri oleh KPU pusat. Bahkan ketua KPU sendiri yang membatalkan PKPU tersebut. Nah artinya kan dengan dibatalkannya PKPU itu uji konsekuensinya juga sudah tidak berlaku ya. Ini saya ingin konfirmasi nih. Nggak paham. Jadi, ada teman-teman pers Yang bisa menjawab siapa? Itu dari kejahatan. Ketua PPID lah ya. Atau bisa dihadirkan, tolong dihadirkan minimal ketua PPID-nya. Kebetulan sudah ada rapat. Ini Bung yang minta cuma salinan ijazah atau ada yang lain sih? saya minta ini ada dikasih beberapa. Oh, berapa? Ada 3 ya. Kayaknya sudah ada ya. Sudah Yang gitu. Yang dipenuhi semua ya. terima ya. Tahan ya Pak, tahan. Oke. Oke. Isinya gak usah ya. Ya, ini agak di dalamnya agak rahasia. Kenapa sih? Ada nanti aja. Artinya gini, saya belum berani beropini. Ini kan penelitian saya tujuannya membuktikan bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik itu benar-benar berjalan di negara republik. Sehingga hak kita publik ini Bapak-bapak ini ternyata publik juga yang meminta. Ya. Silakan sekarang warga DKI Jakarta, warga Indonesia silakan minta ke PPID. Sama seperti yang di KPU kemarin RI, begitu saya sudah berhasil, semua sekarang pada minta. Itu artinya republik berkuasa. Publik itu berkuasa di republik. Tidak ada yang berhak menahan informasi publik. Saya selaku dokter bidang publik mengatakan bahwa publiklah penguasa republik ini, bukan mantan penguasa atau bekas raja atau apalah seperti itu. Terima kasih ya. Atau mungkin ada pers yang mau nanya ke beliau? Di luar. Oh, di luar. Baik, terima kasih. Oke, gantian kita ya.
tripod tuh. Tripod, Mei, cari tripod, Mei. Tinggiin. Tripod boleh tinggiin. Boleh itu pasang tripod dulu. Akhirnya tuh Perjuangan ini yang dari apa itu gue luar biasa. nanti silakan Luar biasa. ibu yang kita Ya. lanjutin. Ini sama ini. Jadi ini luar biasa. Saya memang minta semua. Dia nih. Tinggal nunggu yang Solo. Solo agak melawan. Ya, melawan ya. Sekarang di KPU ini semua pada minta. Semua pada dapat. Ya dengan begini kan publik jelas berkuasa ya. Ya. Dan publik itu nggak boleh dibatasi akses-aksesnya. Ini kebebasan. Ini berarti kita juga minta dan kita minta salinan resmi. Ya, udah di KPU. Ini ada mau mungkin diwawancarain? Salin Mbak, seberang. Aku lagi sama Pak Boleh Bola. agak maju, Bapak. Bapak boleh agak maju, Bapak? Ya, sini ya. Oke. Cukup. Ready? Baik, terima kasih ya. Tadi sudah sama-sama kita saksikan di TPID KPUD DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat ya. Saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim Master Agraria ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus, kenapa nomor dia iya. Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Tidak ada konsekuensinya yang buruk terhadap yang punya ijazah. Sehingga ini dihilangkan ya, disembunyikan. Ya, kalau seharusnya memang biasanya kalau di undang-undang KIP itu dihitamkan, tapi ini dihapus seperti itu. Jadi dengan ini nanti kita serahkan ini ke Timbu RRT ya. Kalau saya kan hanya tujuannya untuk memastikan ada atau tidak salin ijazah resmi tersebut. Saya tidak menganalisis lebih lanjut. Kebetulan Bu Dr. Tipa ada. Selanjutnya saya serahkan juga sekalian di sini Bu secara seksual. Silakan dianalisis Bu. Subhanallah, ini adalah Iya. luar biasa, ini perjuangan Pak Dr. Bonatua Silalahi ya, kita apresiasi ya. Beliau maju sendiri sebagai warga dan jelas ya kami RRT maupun Pak Dr. Bonatua ini juga punya legal standing yang jelas ya Pak. Kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F dan kita juga legal standing kita jelas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, alhamdulillah puji Tuhan ya, melalui perjuangan Dr. Bonatua bersama dengan kami, karena kami sama-sama ini paralel untuk mengajukan surat yang sama ke KPU Pusat yang sudah dijawab, kemudian KPUD Jakarta dan KPUD Solo ya. Ini KPUD Solo yang saat ini masih belum lagi kami dorong, minggu lalu kami ke Solo juga. Nah, jadi alhamdulillah ini dengan demikian maka kami sudah mendapatkan salinan ya, fotokopi ijazah dari Joko Widodo yang maju pada Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 ya. Kemudian kami juga mendapatkan salinan fotokopi ijazah yang untuk diajukan Pilpres tahun 2019. Nah, habis ini selesai di KPU di Jakarta, kami akan ke KPU Pusat untuk menagih janji karena KPU Pusat menjanjikan kepada kami untuk memberikan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo untuk maju Pilpres tahun 2014. Nah, ini juga sebuah sejarah ya Pak Bonatua ya. Kalau kami sudah mendapatkan keempat spesimen tersebut,
Ini adalah sebuah artefak yang sudah bisa secara legal dan secara metodologis kami akan lakukan penelitian ya dengan menggunakan telematika, digital forensik dan neuropolitika. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi ya. Sebelum kami mendapatkan salinan dari KPUD Jakarta ini maupun KPU Pusat, sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya. Ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD Pusat maupun KPU Pusat. Ada pertanyaan? Oh, Bapak, mungkin kalau dibandingkan dengan yang kemarin itu yang udah Bapak ambil di KPU Pusat itu ada yang beda nggak sih Pak, tanggal legalisir atau gimana? Semua ditutup ya. Sekilas sepertinya ini sama ya. Bedanya cuma yang warna ini yang berwarna. Kalau yang di sana kan warnanya hijau agak biru ya. Dan itu pengesahannya dari pihak yang berbeda. Itu Dr. Budi waktu itu. Kalau sekarang Dr. Naim ya. Ya, jadi dekan ini berarti. Sekarang jadi dekan Bu. Enggak, ini di tahun ini begini ya. Jadi penjelasannya ya. Mungkin saya lebih. Ya, ini saya sebagai alumni UGM yang pernah juga minta legalisir ijazah ya. Jadi sebenarnya legalisir ijazah ini agak kita perlu bandingkan ya. Karena secara lazim legalisir ijazah UGM itu biasanya vertikal begini. Ya, tapi ini kan horizontal. Ya, nanti kita perlu minta spesimen-spesimen lain lagi untuk kita bandingkan. Sehingga kita punya akurasi, punya validasi apakah memang legalisasi yang seperti ini dengan warna merah ini memang sesuai dengan kelaziman dari UGM ya. Kemudian kedua yang menarik adalah pada spesimen yang kami dapatkan dari KPU Pusat itu selain capnya beda warna ya, biru capnya, kemudian namanya itu kurang jelas ya. Kita meraba-raba saja namanya ya Pak Bonatua ya. Kalau ini jelas ya. Jelas ini yang melegalisir adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim M Agraria ya. Jadi petugas yang berhak untuk melakukan tanda tangan legalisasi adalah dekan. Maka kami akan runut apakah betul Pak Profesor Muhammad Naim pada waktu tahun 2010 ya ini ketika 2012 ketika Joko Widodo maju ke gubernur itu apakah memang betul dekannya beliau, dan ya saya sudah mengenal beliau dan beliau juga termasuk institusi ya internal dari UGM yang speak up tentang masa lalu dari Joko Widodo ketika, dan beliau juga termasuk yang mempertanyakan tentang keakurasian dari pada masa Joko Widodo itu kuliah ya. Beliau yang jelas menyebutkan bahwa soal sarjana muda, soal sarjana itu Profesor Muhammad Naim itu adalah narasumber primer kami ya. Nah, kemudian yang aneh itu ya, ini kok ada konsistensi keanehan ya. Jadi yang konsisten itu keanehan aja, yang ketidaklaziman dan aneh sekali ya. Itu adalah bahwa pada beberapa hal pada beberapa artefak ya di dalam ijazah ini kan kenapa mesti ditutupi gitu loh? Untuk apa ditutupi ya? Ini kan suatu keanehan karena nggak jelas. Ya, misalnya seperti tanda tangannya Profesor Yakob sebagai rektor waktu itu, tanda tangan dan materai dari Profesor Dr. Sunardi sebagai dekan UGM, ya termasuk materinya juga di blog seperti ini. Kemudian nama yang bersangkutan juga di blok, padahal kita juga tahu kan yang kita minta kan namanya Joko Widodo. Ya, ini nomor mahasiswanya juga di blok, untuk apa gitu ya. Kemudian sekali lagi konsistensi keanehan adalah tidak ada nomor induk mahasiswa yang sebelah kanan. Ini nomor induk mahasiswa sesuai dengan urutan universitas. Ya, di sini juga di blok. Seharusnya ini ada kan, Anda lihat ya, tapi ini di blok. Ya, jadi ini aneh sekali. Untuk apa? KPUD Jakarta melakukan hal ini itu untuk apa? Karena spesimen seperti ini secara lengkap sudah pula kita dapatkan. Ya, RRT sudah dapatkan spesimen ijazah ini ya lengkap pada waktu tahun 2022, Oktober 2022, di mana Dekan Fakultas Kehutanan UGM sendiri ya itu sudah menunjukkan salinan fotokopi yang tidak ada ditutup-tutupi seperti ini. Kemudian Bareskrim pun tanggal 22 Mei 2025 itu juga sudah mengeluarkan salinan fotokopi ijazah tersebut ya. Jadi ini kan ngapain gitu ya? Untuk apa KPUD ini menutup-nutupi? Seperti juga yang terjadi pada
KPU pusat. Itu tidak perlu, sangat tidak perlu ya, gitu ya. Ini akan apa? Belum ada keterangan dari KPU baik itu KPU pusat maupun KPU di Jakarta terkait dengan Penuh, ya. Nah itulah hari ini kami bersurat kepada KPU pusat untuk mempertanyakan soal minggu lalu kan kami sudah dapat spesimen yang ditutupi juga. Nah ini kan tidak lazim, ya. Bahkan kalau menutup-nutupi informasi itu melanggar undang-undang, justru mereka kan melanggar undang-undang. Maka kami hari ini bersurat kepada KPU pusat, bersurat kepada KPUD Jakarta untuk mempertanyakan untuk apa menutup-nutupi spesimen ijazah yang sudah diberikan kepada kami ini. Ya. Oh iya. Ini kenapa kalau misalnya dari salinan ini kan akhirnya dikirimkan kepada RRT. RRT, Iya. Kenapa harus melalui Pak Bonatua? Baik, saya kan doktornya dan S1, S2, S3 saya dari kebijakan publik. Saya tidak punya kompetensi ke situ. Saya hanya berkutat pada public domainnya. Nah, jadi kan sudah dapat barangnya, saya peroleh dengan memakai peraturan kebijakan publik ya, pelayanan undang-undang pelayanan publik, undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi memang sebaiknya saya merasa beliau-beliau yang lebih kompeten untuk menjawab ini ya, menganalisis ini. Tentunya ini kan akan melalui serangkaian analisis, misalnya foto, ya, bentuk wajah macam segala, huruf macam segala, itu termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak saya kuasai. Ya. Kenapa nggak langsung dari RRT aja? Oh kami juga, jadi ini sebetulnya pekerjaan semesta ini ya. Jadi RRT juga sudah bersurat dan kami juga sudah mendapatkan spesimen yang sama. Di sisi lain secara paralel, Pak Dr. Bonatua itu juga mengajukan surat yang sama di waktu yang sama. Ini adalah semesta mendukung. Artinya apa? Sekarang ini RRT tidak sendiri lagi, sudah dikawani oleh Dr. Bonatua Silalahi dan Pak Subhan Palal dan banyak insan-insan akademisi dan ilmuwan yang sudah tergerak. Sudah berani keluar dari belenggu ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya ya. Ini saya apresiasi sekali Pak Bonatua, terima kasih banyak atas inisiatifnya ya, membantu kami. Nah yang lucu ini menarik ya. Jadi RRT sudah cukup lama menyampaikan surat ya melalui tim kuasa hukum kami, tim pembela penegak keadilan dan juga tim AKK ya, advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya itu. Tapi ternyata yang lebih direspon lebih cepat, 1 minggu lebih cepat itu adalah Pak Bonatua. Artinya apa? Kami melihat ketakutan pada KPU pusat, KPU daerah terhadap kami RRT. Nah makanya ini Tuhan Yang Maha Kuasa yang membantu kami ya. Jadi dengan Pak Bonatua itu sudah mendapatkan spesimen yang sama-sama kami minta, ini sangat membantu dan Pak Bonatua sudah menyerahkan kepada kami, tapi kami tetap minta ya. Jadi jawaban atas surat yang kami sampaikan itu sudah jelas kami akan tetap meminta dan sekaligus adalah kami paralel untuk masuk kepada persoalan riwayat pendidikan Gibran. Ya, dan termasuk juga ini bersama dengan ini KPU kami minta KPU pusat dan KPUD Solo ya, kalau ini kaitannya dengan Gibran kami sudah bersurat untuk minta salinan dari surat keterangan yang dipakai oleh Gibran untuk maju wali kota maupun maju untuk wakil presiden. Ini penting sekali ya, sebab kalau sampai terbukti bahwa ternyata Gibran itu menggunakan surat keterangan yang oleh pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun juga perlu dipertanyakan ya, karena Pak Menteri sendiri sudah sampaikan bahwa itu adalah pekerjaan menteri yang lalu ya by WA kepada Pak Roy. Nah, artinya beliau tidak mau tanggung jawab terhadap surat keterangan yang dipakai oleh Gibran tersebut gitu ya. Jadi ini paralel ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita ini paralel. RRT dan partners ini Pak Dr. Bonatua, Pak Subhan Palal dan semua pihak yang sekarang ini sudah bersama dengan kami, ini kami paralel untuk berjuang terus ya sampai 100% kita bisa pastikan soal perihal Joko Widodo dan juga 100% kita juga bisa pastikan perihal Gibran Rakabuming. Ya. Mau konfirmasi lagi Bu, tadi berarti mau minta lagi ke KPUD Solo begitu ya? Iya, ya untuk kedua hal tersebut ya. Ini dan sudah untuk ijazah Pak Jokowi juga. Oh iya dong, karena ijazah Pak Joko Widodo ini kan juga dipakai di KPUD Solo. Kemudian Gibran juga pakai surat keterangan itu untuk maju wali kota. Jadi 2 itu surat sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum kami. Belum dikirimkan? Sudah dikirimkan dan kita akan dorong lagi. Karena sempat untuk mendapatkan penolakan.
Karena mereka buru-buru bikin undang-undang kan, yang mengecualikan dari pemilihan. Iya, KPU kan, itu ya Pak Bonato bisa menjelaskan secara administrasi publik gitu ya. Nah, jadi ini setelah undang-undang itu dicabut, maka tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk menolak permintaan kami untuk minta spesimen yang sama, baik untuk Joko Widodo maupun untuk anaknya Gibran Rakabuming. Nanti setelah dianalisis akan kembali ke Barreskrim atau bagaimana? Ya tentu saja. Mungkin ya nanti tim kuasa hukum kami dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal tersebut itu adalah kami estafetkan ke mereka. Karena kami ini akademisi, ilmuwan, kami bergerak dalam bidang kami, melakukan penelitian terhadap spesimen ini untuk melengkapi dari yang sebetulnya sudah kami simpulkan pada buku Jokowi's White Paper. Nah kemudian langkah-langkah hukum apa? Apakah Joko Widodo kemudian akan dituntut dengan nanti Pak Al-Katiri bisa memberikan penjelasan lagi ya. Pemalsuan surat ya nanti. Kemudian Gibran, apakah kemudian dengan surat keterangan itu yang tidak eligible untuk maju ke Wapres ya karena dia tidak punya ijazah SMA. Dan kursus in search itu bukan sebuah institusi yang bisa mewakili tentang SMA-nya dia ya. Jadi Gibran ini statusnya bagi kami adalah impeachable, layak untuk dimakzulkan. Nah selebihnya silakan Pak, saya mohon bantuannya setelah semua terbongkar ya, setelah Joko Widodo ini terbongkar kepalsuan ijazah secara metodologi riset, langkah hukum apa yang kiranya diperlukan untuk demi rakyat Indonesia. Dan juga apabila secara metodologi riset kami bisa membuktikan bahwa surat keterangan atau apapun sertifikat yang dipakai oleh Gibran untuk maju Wapres itu impeachable ya, maka langkah hukum apa yang menjadi konsekuensinya? Silakan Pak Katiri. Ini ke sini. Ijazahnya baru 2, yang dari KPU sama yang dari sini. Berapa ijazah lagi Pak yang sedang ditunggu Pak? Jadi saya cerita dikit ya bahwa ini kemenangan kita kedua, kemenangan rakyat. Sebenarnya saya sudah berkirim ke semua 8 lembaga, kementerian lembaga sejak 3 Agustus. Tapi semuanya menolak. Tahap pertama semua menolak, termasuk yang di Solo. Lalu saya berproses, saya mengirimkan surat keberatan, permohonan keberatan ke semuanya, termasuk ANRI, termasuk Solo, PPID Solo, Kota Solo, Pemprov DKI, ya kan? Nah, yang ternyata ya paling bandel itu adalah, maksud saya paling tidak publik itu adalah KPUD Solo dan PPID Kota Solo, sehingga kita dipaksa untuk berperkara di sengketa informasi Jateng. Yang menurut kabar lawyer saya Pak Taufik, bahwa kita itu sudah hampir 3 minggu belum ada kabar ini gimana proses persidangan kita. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi Pak. Pertanyaan tadi yaitu adalah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang sengketa informasi ijazah ini supaya clear. Apakah posisi wali kota Surakarta menolak atau tidak? Apakah ketua KPU Kota Solo menolak atau tidak? Begitu Pak. Ya, saya tambahkan ya dari Solo ya. Jadi kami ini tidak kebetulan sebetulnya. Jadi tim kuasa hukum kami yang bekerja di Jawa Tengah itu sama. Jadi Dr. Bonatwa secara terpisah itu tim kuasa hukumnya juga Pak Dr. Muhammad Taufik, dan kami juga salah satu dari tim kuasa hukum kami itu adalah Pak Dr. Muhammad Taufik yang kita bekerja secara paralel. Jadi ini luar biasa. Ini adalah sebuah sinergi yang tidak sengaja, tidak kami desain untuk kami lakukan ini ya. Nah itu nyusul itu ya Pak Roy Suryo, biar sekarang nih gilirannya beliau. Nah ini dia nih. Kalau yang dari pusat sudah diserahkan sama